Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Awalunisa, NPM 98824052212111014 dari Manajemen Karyawan akan menjelaskan tentang negara Turki, yang mana ini adalah salah satu tugas akhir UAS mata kuliah Bisnis Internasional. Turki adalah Republik Turki terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia. Identitas historis dan posisi geografis antara kedua benua ini telah membuat negara dan masyarakatnya terkena pengaruh timur dan barat. Hasilnya, budaya ini menjadi tempat perpaduan unik antara konvensi tradisional dan modern, serta praktik keagamaan dan sekuler. Strategi SDM negara Turki yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu ada kenaikan upah minimum untuk mengimbangi kenaikan harga. Yang kedua, itu ada memprioritaskan transformasi talenta yang komprehensif untuk upskill dan reskilling secara signifikan. Yang ketiga, itu ada otomatisasi dan digitalisasi akan mengubah lapangan pekerjaan secara signifikansi. Untuk penjelasannya, yang pertama itu ada upah minimum Turki akan naik sebesar 50% pada tahun 2024 untuk mengimbangi lonjakan biaya hidup yang diakibatkannya. Upah minimum sebesar 50% merupakan kenaikan tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tekad untuk tidak membiarkan pekerja terpuruk akibat kenaikan harga. Yang kedua, semua pemangku kepentingan bisnis harus berupaya mencapai keseimbangan antara tingkat otomatisasi dan pelatihan ulang keterampilan agar dapat memperoleh manfaat dari otomatisasi AI dan teknologi digital. Otomatisasi AI dan teknologi digital memberi Turki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Yang ketiga, ada penerapan teknologi digital secara dini dapat memicu peningkatan produktivitas yang besar. Namun, hal ini juga harus mengimbangi perubahan kondisi lapangan kerja dan masyarakat pada umumnya. Hal ini selanjutnya memerlukan pengembangan teknologi dan solusi yang tepat, didukung oleh investasi, penelitian, dan infrastruktur yang signifikan. Analisis lingkungan kerja negara Turki. Yang pertama, peraturan dan aturan mengenai jam kerja di Turki. Jam kerja maksimum yang diperbolehkan di Turki adalah 45 jam per minggu. Jam kerja harian tidak boleh melebihi 11 jam per hari. Karyawan harus menikmati setidaknya 24 jam istirahat tanpa gangguan dalam seminggu. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Majikan Turki diharuskan memperkerjakan satu atau lebih tenaga medis profesional dan mendirikan unit kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama, perawatan darurat, dan layanan kesehatan preventif. Yang ketiga, hukum Turki mengenai lembur. Lembur tidak boleh melebihi 270 jam per tahun. Jika karyawan bekerja lebih dari 45 jam seminggu, dia harus diberi kompensasi sebesar 1,5 kali lipat tarif per jam normal. Karyawan yang sedang hamil atau menyusui, karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, dan karyawan yang kondisi kesehatannya dinilai tidak layak untuk bekerja lembur tidak dapat diminta bekerja lembur. Yang keempat, aturan mengenai bonus dan pembayaran bulan ke-13 di Turki. Pembayaran bonus tidak wajib di Turki, namun pemberian penghargaan kepada karyawan melalui bonus kontrak atau diskresi tergantung pada kinerja karyawan atau perusahaan. Ekonomi Turki di tangan Erdogan sejak 2 tahun dekade. Ekonomi negara Turki di bawah kepemimpinan Erdogan, nasib perekonomian Turki naik turun selama 2 dekade. Turki mencatat rekor inflasi 8,51% pada bulan Oktober 2022. Guncangan inflasi Turki terjadi sejak akhir 2021, lalu di mana dunia dilanda pandemi COVID-19 hingga muncul perang dunia Rusia dan Ukraina. Total penduduk domestik bruto atau PDB Turki saat ini dipatok sekitar 906 miliar US dollar atau setara dengan 13 triliun. Asumsi kursnya yaitu 14 dolar US dollar. Erdogan saat ini adalah menekankan harga konsumen yang sangat tinggi dengan menurunkan biaya pinjaman.
Berdasarkan data pemerintah, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Maret 2023 tercatat di angka 50,51%. Meski masih tinggi, angka ini jauh lebih baik dari rekor buruk Turki tahun lalu. Turki juga melakukan perdagangan cukup signifikan di Timur Tengah, khususnya dengan Uni Emirat Arab dan Irak. Ciri khas negara Turki. Yang pertama itu ada keramik. Keramik ini adalah salah satu benda cantik yang dapat dijadikan cendera mata, adalah keramik khas Turki. Yang kedua itu ada Turkish Blue Eyes, yang mana masyarakat Turki percaya akan nazar borcuk, artinya dari aksesoris bermata biru ini adalah untuk menangkal kecemburuan dan malapetaka. Yang ketiga itu ada Turkish Delight. Turkish Delight merupakan camilan manis yang dikemas dalam kotak yang menyerupai permen lunak. Camilan ini berbagai rasa mulai dari kacang, lemon, kayu manis, bunga mawar, dan banyak lagi. Yang keempat itu ada karpet motif Turki. Karpet motif Turki buatan tangan orang Turki asli ini menjadi daya tarik wisatawan karena karpetnya yang memiliki detail yang sangat unik, kemudian warnanya yang cerah dan saling bertabrakan menjadi ciri khas orang Turki. Fakta menarik negara Turki. Negara Turki sendiri terdapat banyak kucing jalanan. Hampir di seluruh wilayah Turki terdapat kucing. Walaupun mereka adalah kucing liar, tapi badannya terlihat gemuk, bersih, dan terawat. Hal ini karena kucing-kucing ini dicintai oleh masyarakat. Hidup berdampingan dengan kucing-kucing liar memang telah menjadi bagian dari keseharian penduduk Turki. Saat ini, wilayah Istanbul, Turki disebut ibu kota Konstantinopel. Masa pada Kekaisaran Ottoman, kapal yang mendarat di Konstantinopel membawa kucing untuk membasmi hewan hama seperti tikus. Sejak saat itu, kucing-kucing di sana berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak. Yang kedua, Istanbul, Turki terletak di dua benua. Istanbul, Turki merupakan kota di Turki yang berada pada benua Asia dan Eropa. Yang ketiga itu terdapat 4 musim di waktu yang sama. Turki adalah negara yang dikelilingi oleh 3 laut, yaitu Laut Hitam, Laut Marmara, dan Laut Ege. Turki terletak dalam jarak 7.000 km dari garis pantai laut Mediterania. Dengan kondisi seperti ini, maka terdapat iklim kontinental yang terbentang di wilayah dalam dan timur. Yang keempat, alfabet Turki tanpa huruf X, Q, dan W. Alfabet Turki terdiri dari 29 huruf atau lebih banyak 3 huruf dari alfabet Latin. Yang terakhir, masyarakat Turki menyukai minuman teh. Konsumsi teh di negara Turki merupakan yang tertinggi per kapita. 96% warga Turki mengonsumsi segelas teh setiap harinya. Jika konsumsi teh tersebut dijumlahkan, maka satu orang di Turki mengkonsumsi 3 kilo teh setiap tahunnya. Sekian, terima kasih pemaparan materi negara Turki dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.